Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di part ketiga. Kali ini terkait dengan jurnal. Oh ya, sebelum ke situ, klarifikasi yang terkait di part sebelumnya ya. Jadi kan, di part sebelumnya itu ada paparin terkait dengan ini, laporan A01, A02, dan sebagainya. Nah, laporan A01, A02 ini kan aku bilangnya lifting ekspor minyak bumi, ekspor yang keluar negeri, terus ada yang lifting domestik minyak bumi. Nah, ini itu sumbernya ada di sini. Nah, sumbernya itu ada dari SKK Migas, yang mana laporan lifting ekspor minyak bumi itu yang A01, yang domestik itu A02. Nah, mungkin tapi ada beberapa dosen yang menyebutkan juga kalau misalnya yang nomor 1 ini, laporan A01 ini tuh yang ke non-Pertamina, sedangkan laporan A02 ini itu yang ke Pertamina. Itu mungkin bisa didiskusikan nanti tulisannya masing-masing. Nah, kayak yang di soal ini itu kan dibuat nih, diterima laporan A01 itu ke kilang non-Pertamina, sedangkan A02 itu ke Pertamina. Tapi intinya A01 maupun A02 ini sama-sama tentang minyak gitu. Nah, oke. Mungkin kalau misalnya dari tadi kita ngebahas tentang migas ini, ada yang masih ngawang-ngawang gitu kan, itu menurutku masih wajar, sangat wajar gitu, karena materi terkait migas ini termasuk materi yang baru di Akpem semester ini. Nah, oke, jadi kita ke baca soalnya. Kali ini kita akan ngebahas terkait jurnal. Setelah di materi itu, kalau misalnya teman-teman lihat video materi itu kan dibahas tuh gimana cara ngejurnal gitu. Nah, sekarang kita akan belajar, kita akan langsung praktek gitu, gimana jurnal-jurnalnya. Ini dikasih tahu diterima laporan A01, A02, A03, dan A04. Nah, senilai segini. Laporan A01 dan A02, ingat lagi, A01 dan A02 itu terkait dengan minyak. A03 dan A04 ini terkait dengan gas. Nah, dikasih tahu kalau misalnya ini kan berarti kalau ada laporan ini berarti kita bisa ngakuin ngejurnal pendapatan gitu kan. Nah, terus tuh diketahui di laporan A02 itu tuh termasuk 550 miliar 700 juta itu merupakan tagihan tahun sebelumnya gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya tagihan tahun sebelumnya berarti seharusnya ini punya tahun lalu gitu kan. Kalau misalnya punya tahun lalu berarti nanti kita bukan ngakuin ke pendapatan karena kan udah ditutup bukunya. Jadi kita masukin 550 ini sebagai koreksi di koreksi lain-lain gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke jurnalnya. Untuk angka-angka di jurnal ini itu dalam jutaan ya teman-teman. Dalam jutaan. Nah, jadi misalnya nih, ini kan di sini 550.700, padahal sebenarnya tinggal ditambah nolnya 6 lagi gitu untuk dalam jutaan gitu. Jadi totalnya 550 miliar 700 juta. Gitu. Nah, di sini kita bisa catat pertama pendapatan minyak buminya itu berapa. Pendapatan minyak bumi itu adalah sebesar dari laporan yang minyak aja, yang minyak itu kan laporan A01 sama laporan A02. Jadi di sini itu bisa kita cari dengan penambahan sama dengan ini laporan A1 dulu deh. A01 itu 525.600 ditambah ini yang di tahun sekarang ini 4 triliun 850.700. Nah, tapi harus kita kurangi dengan ini. Kenapa? Karena yang ini tuh sebesar 550 miliarnya dari 4 triliun ini
itu tuh adalah punya tahun sebelumnya. Jadi ini masuknya ke koreksi lain-lain, nggak bisa kita akui sebagai pendapatan saat ini. Jadi kita kurang ya 550 700. Oke, nah udah dapat. Jadi segini pendapatan dari minyak. Sedangkan pendapatan dari gas itu sebesar berapa? Langsung aja laporan A03 dan A04 itu kan dari gas ya. Jadi 63, 58, 900. Jangan lupa kita taruh koreksi lain-lain itu sebesar 550 miliar 700 juta ini. Gitu. Karena ini merupakan pendapatan tahun lalu, jadi di sekarang itu nggak bisa kita buat pendapatan, tapi kita buatnya koreksi lain-lain gitu teman-teman. Nah ini semua pada di sini itu piutang, karena baru dapat ikhtisar laporannya. Gitu. Kita baru ngirim, kita udah kita udah menjalankan kewajiban kita, mengirim minyak kita, gitu kan, mengirim gas kita, tapi kita tuh belum dapat uangnya, makanya kita akui pendapatan, tapi masih dalam piutang. Oh ya, di migas ini sendiri, itu ada dua, ini teman-teman. Kalau kita belajar terkait migas ini, ada dua rekening biasanya. Jadi ada rekeningnya itu, rekening yang memang rekening negara kan, Erkun. Jadi ada juga nanti dia punya rekening khusus sendiri, rekening migas. Migas ya, rekening migas. Nah, jadi nanti kalau misalnya yang kita jurnal di buku besar kas ini hanya jurnal-jurnal yang udah berhubungan dengan kas masuk ataupun keluar uang di kas umum negara. Sedangkan kalau misalnya kas masuk ataupun kas keluar di rekening migas itu nggak catat di buku besar kas, dia itu cuma dicatat di buku besar akrual aja. Gitu teman-teman. Nanti mungkin bisa dilihat lagi di materinya. Nah, oke, karena ini pun masih piutang kan, makanya cuma di akrual. Oke, nomor A selesai. Kita ke nomor B. Diterima tagihan SKK Migas berupa reimbursement PPN, DMO fee, pajak penerangan jalan masing-masing sebesar sekian, sekian, dan sekian gitu. Nah, tagihan tersebut telah diverifikasi oleh KPA pengelola PNBP Migas. Ini juga ini ya, kayak mana yang udah dijelasin di materi. Jadi pemerintah itu punya di migas itu pemerintah itu punya kewajiban teman-teman. Di antaranya kewajiban untuk dia itu membebaskan PPN lah bagi si migas ini, migas. Jadi nanti ada pajak-pajak yang tidak langsung itu dibebaskan dari, misalnya dibayarin oleh pemerintah. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya di sini dan kalau misalnya di materi itu sendiri ada dua penjurnalan teman-teman. Itu tuh terkait dengan apa gitu? Terkait dengan beban apa? Apakah beban yang PBB ataupun non PBB? Kalau non PBB ya selain PBB. Misalnya kayak PPN, pajak daerah, gitu kan, DMO fee, pajak penerangan jalan gitu. Nah ini tuh pajak-pajak tidak langsung ini itu dibebaskan di pemerintah tuh, kayak dikasih ditanggung sama pemerintah gitulah. Nah jadi si SKK Migas ini tinggal buat aja list-listnya gitu, dia udah bayar PPN gitu kan, misalnya dia udah bayar fee DMO, terus dia udah bayar pajak penerangan sekian-sekian, nanti dia buat tagihan gitu kan, tolong dibayarin gitu sama si pemerintah. Nah dari lifting minyak tadi gitu. Nah jadi kan kalau misalnya ada tagihan kayak gini dari SKK Migas, kita buat nih beban-bebannya gitu. Kenapa sih di sini dibuat ayat jurnal pengakuan utang itu non PBB Migas? Ini kan baru tagihan ya, makanya masih utang. Karena kalau misalnya pakai PBB Migas, kalau misalnya PBB gitu kan, PBB itu lain lagi nanti dia ceritanya. Nanti lain lagi jurnalnya. Khusus untuk PBB, nanti dia mengurangi pendapatan, bukan tulis beban. Gitu teman-teman. Oke. Nah ini dipisah satu persatu, ada beban pihak ketiga migas reimburse PPN sebesar 1 miliar
1.428.750.000.000. Tapi karena kita ini dalam jutaan, jadi kita coret 6 angka di belakangnya. Jadi tinggal meja. Gitu. Misal nanti beban pihak ketiga migas DMOV, jadi per satu-satu gitu jurnalnya. Biar ada keterangannya itu untuk pertama untuk reimbursement PPN, terus untuk DMOV, terus untuk pajak penanganan jalan. Itu dibuat angkanya semua. Udah selesai. Sekarang ke yang C. Diterima tagihan dari DJP berupa SPT PBB. Nah, di sini nih, barulah PBB. Kalau misalnya PBB, dia itu tadi aku bilang dia bukan sebagai beban, tapi dia mengurangi pendapatan. Pendapatan itu kan dia jurnal normalnya di mana? Di kredit kan? Nah, tapi kalau misalnya dia itu mau dikurang, dia itu kan jadinya di debit. Makanya dia itu namanya mengurangi pendapatan. Gitu, teman-teman. Kalau misalnya khusus untuk PBB itu mengurangi pendapatan. Untuk gimana konsepnya itu bisa dibuka lagi di materinya, di video materi. Nah, jadi ada ada tagihan PBB minyaknya itu 1.820.000.000. Terus ada PBB gas gitu. PBB gas ini ada yang dia itu sebesar 1.240.000.000. Tapi 1.240.000.000, sorry. Nah, sebesar 40 miliarnya ini itu punya tahun lalu. Jadi kalau punya tahun lalu itu nggak boleh ditulis pendapatan ataupun beban. Tapi dia harus koreksi lain-lain. Itu teman-teman. Nah, jadi kalau yang untuk gas ini 40 miliarnya itu punya tahun lalu, makanya koreksi lain-lain. Sisanya 1.200.000.000-nya 200 miliarnya itu pendapatan gasnya, mengurangi pendapatan gas pada utangnya. Gitu. Sekarang kita ke yang D. Diterima penyelesaian piutang migas melalui rekening migas dan rekening kas umum negara. Nah, di sini ada yang lewat rekening migas dan ada yang Erkun. Ingat lagi kalau misalnya ada transaksi lewat Erkun itu berarti masuk ke buku besar kas. Oke. Jadi ada diterima nih penyelesaian piutang di atas tadi kan ada ya utang nih. Ada piutang, kita nyatet piutang. Waktu yang di A, terus waktu di D-nya itu dilunasi. Jadi kita tinggal kalau misalnya dilunasi kita tinggal catat DDL pada piutangnya kan sebesar sekian-sekian. Terus ini yang untuk minyak, terus 4 triliunnya itu untuk gas. Nah, sedangkan yang ke Erkun itu dicatat baik di buku besar akrual maupun di buku besar kasnya. Dedel pada pendapatannya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang E, teman-teman. Kita scroll dulu. Oh iya teman-teman, di sini kenapa sih yang di D tadi, kenapa ini kan ada keterangan nih, keterangannya itu termasuk saldo piutang awal tahun. Ya nggak masalah, ini karena memang 250 ini itu tuh emang semuanya piutang gitu. Jadi langsung aja kita debit semuanya, nggak ada perbedaan antara tahun lalu dan tahun sekarang. Karena kan emang bukan tahun lalu ya, ini kan saldo awal tahun gitu. Ini pun piutang gitu. Nah, terus juga, jadi kan langsung aja, jadi ini nggak ada ngaruh gitu. Keterangan-keterangan ini nggak ada ngaruh ke jurnal-jurnal ini gitu. Nah, terus tuh kalau misalnya di buku besar kas, itu kan dia nggak ada piutang ya. Jadi dia kan cuma ngakuin kas masuk sama kas keluar. Waktu piutang tuh nggak pernah dicatat. Jadi makanya dia langsung pendapatan gitu. Nah, terus di yang E ini terkait dengan diterima tembusan surat perintah pemindah bukuan dana dari rekening migas oleh DJPB ke
ke Bank Indonesia. Jadi kayak mana yang aku bilang tadi, itu di migas ini ada 2 rekening. Ada rekening migas dan ada rekening kas umum negara biasanya. Nah, jadi nanti dia biasanya di akhir tahun itu ada pemindah bukuan gitu. Supaya apa namanya tuh, supaya ya tahu gitu yang mana yang benar-benar jadi pendapatan gitu lah. Nah, jadi di sini pemindah bukuannya itu terus juga bentar, sebelum selain pemindah bukuannya itu untuk mengakui PNBP, jadi di sini tuh kita juga ngebayarin pemindah bukuan terkait pembayaran tadi utang-utang tadi. Kan kita ada ngejurnal nih di atas terkait utang-utang. Nah, di sini yang B. Yang B itu tadi kita ada reimbursement PPN, DMOV, terus sama pajak penerangan jalan. Nah, selanjutnya itu kan masih utang tadi kita nyatetnya di B. Sini ya, kita lihat di B. Itu kita nyatetnya masih utang. Nah, sekarang barulah kita bayar. Tuh. Di yang E-nya. Nah, oke. Nah, jadi di sini diketahui bahwasanya penyelesaian reimbursement PPN itu sebesar 1.528.750 juta. Nah, ini tuh termasuk di dalamnya 100 miliar punya yang berasal dari koreksi understated beban tahun sebelumnya. Jadi kalau punya tahun sebelumnya, ingat lagi, kalau udah tutup buku tuh kita harus buatnya ke koreksi lain-lain gitu teman-teman. Jadi utang yang ini kan kita sebenarnya ngebalikin yang punya kemarin ya, 1428750. Yang B-nya itu dia 1428750 gitu kan. Nah, 1428750. Ternyata di tahun ini diketahui bahwasanya 1428750 ini understated. Gitu. Jadi sebenarnya totalnya itu 1528 gitu. Jadi 100 miliar ini kan belum diakui di tahun sebelumnya, makanya dikoreksi lain-lain gitu, 100 miliarnya. Terus untuk migasnya itu 2250839 sama ini. Yang ini tuh DMOV, terus ada pajak penerangan jalan 389-nya. Nah, jangan lupa ini semua angka-angkanya itu dalam jutaan ya. Terus tuh, ini kalau misalnya lebih tepatnya ke gini, 0,4 ini aja. Oke. Nah terus ini tuh kan karena kita ngebayar, makanya kita buatnya dikel, ditagihkan ke entitas lain. Tuh. Sebesar semua tagihan-tagihan tadi. Yaitu totalnya sebesar 3.978.978.458.458. Nah. Nah, ini 58. Oke. Nah, terus nah, di sini tuh ada pemindah bukuan juga. Jadi di rekening migas itu sebenarnya udah ada, kita udah dapat PNBP sebesar 729.412. Ini kan 729.412.000. Nah, terus kita pindah bukuin ke rekening kas umum negara. Nih, dari rekening migas dikirim ke rekening kas umum negara. Makanya kalau misalnya berhubungan dengan Erkun kan kita nyatetnya
di buku besar kas, dedel pada pendapatan gas bumi LRA. Kenapa sih di akrualnya nggak ada? Karena di akrual ini udah diakui pas di awalnya gitu. Jadi kalau misal pas pertama masuk ke rekening migas, itu kita udah akuin di akrual aja. Jadi waktu ke Erkun itu tinggal di buku besar kasnya aja gitu teman-teman. Terus kita ke F. Jadi kalau misalnya masih agak rada-rada ngawang, nggak apa-apa, ini wajar banget, nanti di review lagi aja, dibuka lagi filenya, di review lagi, sekaligus disamain gitu, diikutin dengan PPT. Oh, barulah ketahuan, oh gini ternyata. Nah, yang F ini, Satker PNBP Migas melakukan penyelesaian utang PBB Migas sebesar sekian. Nah, melalui permintaan reklasifikasi pendapatan SDA Migas, minyak bumi ke pendapatan PBB Migas dengan menerbitkan surat permintaan reklasifikasi ke KPPN khusus penerimaan. Terus pengesahannya itu diterima pada bulan yang sama. Oke. Langsung aja nih, kalau misalnya PBB itu kan dia tadi masih ingat itu dia dikurangi dari pendapatan, teman-teman. Dia itu bukan dari beban. Dia itu kalau misalnya dijelasin sama dosenku itu dia sebenarnya sama-sama dari Erkun. Jadi dikeluarkan dari Erkun itu DJA yang keluarin, tapi diambil lagi, masuk lagi ke Erkun ke DJP gitu. Jadi sebenarnya dari kantong kanan ke kantong kiri lah gitu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat itu, nah nih, PBB Migas itu kan dia mengurangi pendapatannya kan. Nah, jadi dia itu berhubungan dengan Erkunnya. Makanya pas dibayar itu, utangnya itu udah pada dikel. Terus dia berhubungan juga dengan kas. Karena dia langsung dari Erkun. Gitu, teman-teman. Terus ke yang G. Yang G itu diterima tagihan final over atau underlifting K3S dan SKK Migas dengan rincian sebagaimana tabel 5 berikut. Tagihan ini dianggap tagihan tahun berjalan. Nah, sebelum atas tagihan ini sebelumnya belum dilakukan perhitungan sementara pada awal tahun 2017. Jadi ini kan finalnya. Biasanya kalau teman-teman lihat di PPT itu, migas itu dia ada 2 kali perhitungan. Pertama pas ngitung estimasi, yang kedua baru final. Kalau dulunya itu ada estimasi, nanti waktu ada finalnya, itu harus disesuaikan teman-teman. Jadi pertama ada estimasinya, hitung estimasi. Terus nanti ada hitungan final. Finalnya tuh yang ini sekarang nih, hitungan final. Kalau misalnya dulunya ada estimasi, terus kita udah dapat finalnya, berarti nanti yang kita jurnal adalah penyesuaian antara estimasi sama final. Tapi kalau seandainya di sini di soal ini kan dibilang dia itu sebelumnya nggak ada perhitungan sementara, nggak ada estimasinya, jadi yang langsung dicatat ya yang finalnya ini gitu. Oke, langsung aja kita lihat. Nah, di sini dari keterangan ini juga kita tahu tagihan ini tagihan 2016 dianggap tagihan tahun berjalan. Jadi ini tuh tagihannya berarti 2016 dan itu tahun berjalan. Berarti kalau misalnya diketahui yang dari kopi nih ya, K3S kopi, yaitu minyaknya sebesar 1.540.000.000. Kalau misalnya dia positif, berarti dia piutang. Tapi kalau misalnya dia negatif, berarti dia utang. Gitu teman-teman. Nah, oke. Jadi kalau misalnya kita tahu, kalau misalnya dia itu, ralat kalau misalnya dia itu positif, dia itu sebagai pendapatan, kalau misalnya dia negatif, dia itu sebagai beban. Over atau underliftingnya ini yang menentukan apakah dia itu piutang atau utang. Kalau dia positif, dia itu piutang. Jadi langsung aja kita praktekin ya. Misalnya minyak bumi itu ada 1.540.000. Ini itu dia itu positif, berarti dia
pendapatan kan di kredit itu 1.540.000. Terus sedangkan gas buminya itu di debit, berarti dia sebagai beban. Ingat aja kalau misalnya di debit itu kan pasti beban kan. Nah, jadi karena dia negatif, dia itu sebagai beban 1.250. Selisihnya itu under atau over. Bisa kita lihat over. Kalau over berarti piutang. Ataupun kalau misalnya teman-teman bingung dia itu under, dia itu piutang atau utang, teman-teman selisihin aja gitu pendapatan sama bebannya. Lebih besar mana? Ini kan besar di kredit ya. Berarti yang harus disesuaikan di debitnya. Gitu. Kalau misalnya mau disesuaikan di debit, berarti kan ya sama dengan ini kurang. Nah, kalau misalnya mau disesuaikan dengan di debit, kalau di debit apa yang saldo normal piutang gitu. Tapi kalau nanti selisihnya itu di kredit, berarti saldo normal kredit apa utang gitu teman-teman. Oke, kita langsung aja ke Exxon sekarang. Exxon ini itu tagihannya itu punya 2015 teman-teman. Sekarang itu tahun berjalannya 2016. Berarti kalau misalnya udah tahun lalu, itu dia nggak boleh lagi di pendapatan ataupun di beban, tapi dia koreksi. Nah, koreksi lain-lain. Tuh. Jadi langsung aja koreksi lain-lainnya itu sebenarnya gini, gini. Ini kan kalau di sini jurnalnya langsung. Oke. Kalau aslinya itu jurnalnya gini. Jadi koreksi lain-lain, koreksi lain-lain. Nah, koreksi lain-lain itu pertama yang sebagai kalau misalnya di debit kan berarti beban ya. Bebannya itu ada 2430. 2430 123. Nah, terus ada koreksi lain, ada pendapatan ya kan, pendapatannya itu di kredit. Di kredit koreksi lain-lain. Karena ini punya tahun lalu juga koreksi lain-lain ya, jadinya tulisannya. Nah, itu sebesar berapa? Sebesar 2250 500. Mana lebih besar? Yang lebih besar adalah yang di debit. Makanya kita harus buat berarti kan yang kurangnya itu di kreditnya kan. Kalau di kreditnya kurang berarti namanya utang. Utang pihak ketiga. Sebesar berapa? Sebesar ini. Dikurang. Nah, jadi sebenarnya kan ini koreksi lain-lain ada dua nih, satu di debit, satu di kredit. Karena tadi nggak boleh kita, kalau punya tahun lalu itu kita nggak boleh ngakui beban ataupun pendapatan. Jadi yang seharusnya itu jadi pendapatan, kan? Yang positif ini pendapatan nih, kita tuinnya koreksi lain-lain, yang jadi beban juga koreksi lain-lain. Ini kan satu di debit, satu di kredit. Nah, ini bisa kita netkan gitu. Karena lebih besar di debit, ya udah berarti di debitnya sebesar berapa? Koreksi lain-lainnya itu sebesar 179.500 gitu teman-teman. Makanya dapatlah jurnal ini. Oke. Sekarang yang Medco. Yang Medco itu sama-sama positif, berarti pendapatan dua-duanya. Nah, berarti yang kalau misalnya dua-dua di pendapatan, dua-dua di kredit, berarti yang debitnya apa? Piutang gitu. Nah, yang terakhir itu ada di PEP. PEP ini dia sama-sama kredit, sama-sama negatif maksudnya. Kalau sama-sama negatif berarti kan dia itu beban. Ya. Kalau dia positif berarti dia itu pendapatan. Pendapatan. Kalau dia itu negatif dengan beban. Gitu teman-teman. Nah, jadi yang PEP ini kan dia sama-sama negatif, berarti dia itu beban. Beban itu kan di debit. Kalau misalnya di debit dan itu punya tahun lalu, ingat nih, tahun 2015 ini tahun lalu, karena tahun berjalan adalah 2016. Berarti dia pakai koreksi lain-lain. Tinggal dijumlahin aja angkanya, ya udah dapatlah. Karena dia itu di debit, berarti kan yang kredit nih yang belum tahu.
antara piutang sama utang yang saldonya kredit adalah normalnya kredit adalah utang. Itu teman-teman. Udah selesai deh nomor G ini. Sekarang yang H. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan semester 1 2020, Satker PNBP Migas melakukan reklasifikasi akun sebagai berikut. Kalau reklas ini enak teman-teman. Kalau reklas ini nah, jadi di sini tuh reklas pendapatan ini itu tuh dia masuk ke pendapatannya itu masuk ke rekening kas umum negara. Jadi makanya yang dicatatnya itu ke buku besar kas. Jadi kita reklas dari pendapatannya ini pertama di rekening migas, kita masukin ke Erkun gitu. Jadi ini akun-akunnya juga udah dikasih tahu kan, dari akun pendapatan gas bumi, ya kan, dari sebelumnya pendapatan gas bumi ke pendapatan denda dan denda hulu migas sebesar sekian-sekian. Tuh, di reklas. Terus misalnya dari akun pendapatan minyak bumi ini sebesar sekian. Terus dari akun pendapatan minyak bumi juga sebesar 325. Nih, ditambahin aja jadinya 451. Nah, pada ini. Sebentar, dari akun ke pendapatan gas bumi. Nah, dari akun pendapatan minyak, ini kan dua-duanya nih dari akun pendapatan minyak, makanya pendapatan minyak dari akun pendapatan minyak, ya, dari akun pendapatan minyak, terus ke pendapatan gas bumi, pendapatan gas bumi. Sebentar. Kok kayak ada yang rancu ya, bentar ya. Nah, dia ini rancunya ternyata karena ini, teman-teman. Karena ininya kurang ke sini. Oke, tadi agak belum membacanya. Nah, oke. Jadi karena ini kan akunnya udah dikasih tahu nih, dari akun pendapatan minyak bumi. Ini juga yang ketiga ini juga dari pendapatan akun minyak, dari akun pendapatan minyak bumi. Berarti dari minyak buminya ini kan awalnya kan pendapatan tuh dikredit, berarti dia didebitin gitu. Nih. Jadi totalnya ini total dari 125.540 ini ditambah 325 ini, dapatlah 451 ini ke pendapatan gas, ini pendapatan gas dan pendapatan minyak mentah DMO. Nah, ini. Jadi ke-nya itu ke pendapatan, berarti kan pendapatan itu normalnya di kredit, makanya dia tuh kalau ke pendapatan itu berarti pendapatan ke akun normalnya tuh sebesar 125 dan sebesar 325. Oke, ini juga masih mudah lah ya, reklas. Nah, selanjutnya yang terakhir itu membuat ayat jurnal kesalahan penyetoran PPh migas. Jadi teman-teman, di materi juga udah dijelasin kan, kalau misalnya PPh migas itu khusus untuk PPh, dia itu kan pajak langsung ya, pajak penghasilan, pajak langsung. Dia itu disetornya bukan ke rekening migas, tapi dia langsung ke rekening kas umum negara. Tapi masih ada juga nih, kalau dulu tuh emang masih digabungin gitu kan, tapi mulai sekarang tuh udah dipisahin gitu. Kalau ke PPh itu langsung ke Erkun, tapi masih ada juga yang salah gitu, yang dia itu nyetornya tuh PPh itu ke rekening migas, bukan ke rekening Erkun gitu. Jadi kalau misalnya ada yang salah gini, berarti kita perbaiki. Gitu. Nah, bentar mana ya. Berdasarkan hasil penelitian oleh KPA Pengelola PNBP Migas, diketahui bahwa di dalam saldo dana rekening migas per 30 Juni itu terdapat penyetoran PPh migas sebesar 245.678.000.000, berarti 245.678 juta. Berarti pas kita dapat itu, uangnya kita nyatatnya bedel pada utang pihak ketiga lainnya. Karena si KPA pengelola PNBP Migas ini, setelah dia hasil penelitiannya itu diketahui bahwa ada orang yang nyetor ke
rekening migasnya, saldo di rekening migas itu tuh saldo PPH. Berarti kita tuh kan bukan uang kita harusnya kan, harus kita setorkan lagi gitu, kita kembaliin gitu uang itu. Bukan ke kita store PPH-nya itu, makanya kita nganggapnya itu utang gitu. Sekian dari video video bahas soal kali ini. Bila ada masukan, kesalahan atau apapun, itu bisa diisi ke wp/pps. Nah, teman-teman bisa isi link ini. Itu kalau misalnya teman-teman ada masukan, saran atau apapun itu, atau ada pembahasan-pembahasan yang agak beda, nanti boleh di-share aja, boleh diisi ke sini. Nanti mungkin kalau misalnya ada perbaikan itu bakal diperbaiki di link di deskripsi YouTube-nya. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Bye-bye. Semangat terus.